Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Yang terhormat Bapak Konsul Jenderal Hong Kong, Bapak Ricky Suhendar, Bapak Rektor Universitas Insan Cipta Indonesia, Profesor Dr. Laude Masyu Kamaludin, yang terhormat Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbudristek, Bapak Prof. Aris Junaidi, yang terhormat jajaran Rektorat dan Sivitas Akademika dari Universitas Insan Cipta Indonesia, ada Profesor Dr. Jaswarkoto, ada Ibu Leli Pelitasari Subakti, Profesor Dr. Andes Ahmad Sahid, dan juga yang terhormat para perwakilan dari Majelis Pendidikan Tinggi, ada Bapak Profesor Dr. Rafiq Karsidi, Profesor Dr. Siti Zuhro, Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid, Bapak Insinyur Subandrio, Profesor Dr. Asep Saifuddin, dan Bapak Insinyur Masyudi sebagai Wakil Bendahara. Kami juga ingin menyapa ada Bapak yang terhormat Bapak Salut Muhyiddin ya dari Australia, dan juga yang pasti kami banggakan teman-teman hadirin semua para pekerja migran yang ada di Hong Kong dan Makau, dan juga teman-teman WNI yang ada di Hong Kong dan Makau. Semoga kita semua selalu sehat. Dan sekarang ini di Hong Kong sedang hujan deras, jadi semoga teman-teman berada di tempat yang aman ya, sehingga tidak terkena rintik-rintik hujan ya. Cukup deras juga hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar pada hari ini, masih dalam rangka 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan selaras dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang salah satunya adalah dalam rangka mendukung akselerasi peningkatan sumber daya manusia yang unggul. Ini juga menjadi salah satu agenda prioritas dari pemerintah Indonesia. Sehingga pada hari ini kami bekerja sama dengan Kemendikbudristek dan juga Universitas Insan Cipta Indonesia menyelenggarakan webinar bertemakan Generasi Digital untuk Indonesia Maju. Susunan webinar pada hari ini adalah pembukaan dari Bapak Konsul Jenderal RI, Bapak Ricky Suhendar, lalu nanti dilanjutkan dengan presentasi dari Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek, Bapak Aris, dan juga presentasi dari Bapak Rektor Universitas Insan Cipta Indonesia. Lalu kemudian tanya jawab akan diselenggarakan pada sesi berikutnya. Namun jika teman-teman juga ingin bertanya di tengah-tengah presentasi, silakan juga bisa tulis di kolom chat, nanti bisa dibacakan. Dan teman-teman sekalian, sebagai pembuka webinar ini, kami mempersilahkan Bapak Konsul Jenderal RI untuk dapat memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Ibu Fani selaku moderator pada acara webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud, Profesor Aris Junaidi, sahabat lama saya di Australia. Senang bisa ketemu lagi Pak Aris. Terima kasih Pak Konsul. Dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Insan Cipta Indonesia, Profesor Laude Masyu Kamaludin, para Wakil Rektor Universitas Cipta Indonesia yang saya hormati tidak dapat saya sebutkan satu persatu, lalu para anggota Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, ya, saya lihat tadi ada Ibu Siti Zuhro, Pak Subandrio, ya, dan juga yang lainnya yang saya hormati, tentu saja para Rafiq sebagai wakil ketua. Ya. Baik Pak Rafiq, Ibu, dan teman-teman pekerja migran Indonesia yang saya selalu banggakan di Hong Kong ini, yang penuh dengan energi dan semangat positif. Dan seluruh peserta webinar, ya, saya lihat tadi ada beberapa juga dari negara lain, dari Australia, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Puji syukur, marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmatnya lah kita semua selalu diberkahi dengan kesehatan yang baik, walaupun masih di masa pandemi COVID, dan dengan teknologi digital kita masih terus bisa berkumpul dalam berbagai kegiatan yang pagi hari ini merupakan bukti nyata manfaat dari teknologi itu sendiri. Tema pada pagi hari ini yaitu generasi digital untuk Indonesia maju,
yang kita selenggarakan ya dengan kerjasama Kemdikbud dan Universitas Insan Cipta Indonesia ini saya ketahui memang merupakan universitas pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pembelajaran berbasis budaya digital ya dengan metode digital simulator teaching learning system. Nah, ini saya juga baru belajar mendengar, jadi saya kira bagus sekali, sangat timely pagi ini kita bisa mendengar satu teknologi baru dalam hal pembelajaran jarak jauh yang saya kira sangat relevan bagi seluruh warga negara kita ya di luar negeri dan khususnya di Hong Kong, di mana kurang lebih ada sekitar 170.000 warga kita yang bermukim di Hong Kong, yang sebagian besar pekerja migran Indonesia yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ininya semangatnya ya, sehingga ini menjadi satu informasi yang berharga. Saat ini dapat dikatakan bahwa ada dua hal besar yang terjadi di dunia saat ini ya, dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh bagian dunia kita, serta mungkin Bapak Ibu sudah mendengar revolusi industri 4.0. Nah, pandemi COVID saat ini memaksa semua orang tanpa terkecuali saya kira untuk beradaptasi, ya, untuk mencari solusi atas berbagai dampak yang terjadi. Nah, korelasinya adalah suka tidak suka pandemi ini akhirnya mempercepat penerapan revolusi industri 4.0. Nah, dunia revolusi industri 4.0 ini terjadi penggabungan informasi dan teknologi komunikasi dalam bidang industri yang menyebabkan adanya perubahan di berbagai sektor. Nah, seperti misalnya proses otomatisasi, ya, digitalisasi, atau yang kita kenal dengan artificial intelligence, ya, AI, ya, teknologi mesin yang memiliki tingkat kecerdasan hampir sama dengan manusia. Nah, ini luar biasa. Serta kita kenal mungkin big data, ya, cloud computing. Ya. Nah, istilah-istilah ini akan menjadi familiar, akan menjadi biasa dengan kita ke depan. Nah, kita tidak boleh alergi dan justru kita harus mau mempelajarinya. Dan saya kira WICI ya singkatannya ini merupakan salah satu pelopor yang patut kita apresiasi langkahnya ya bagi Indonesia ke depan. Nah, kemajuan teknologi memberikan kemudahan ya dalam mengakses informasi melalui smartphone ataupun teknologi lainnya. Ya, kemudahan manusia dalam menjalin komunikasi yang sangat efektif ini tentu saja akan membawa dampak yang baik dari sisi edukasi maupun juga ke depan secara ekonomis. Ya, ujung-ujungnya kita akan lalu membawa manfaat kepada aspek ekonomi. Meskipun banyak tantangan ya yang melanda di dunia digital ini, namun tadi perlu kita akui bahwa dengan memahami dunia digitalisasi, kita akan dapat mengatasi tantangan dan merubah tantangan tersebut menjadi satu peluang. Ya, peluang yang tentu saja nanti kemudahannya kita digunakan secara tepat guna untuk kepentingan yang lebih produktif. Bapak Rektor, Bapak Direktur, dan teman-teman PMI yang saya hormati, seperti dikatakan di awal, kiranya kita dapat memanfaatkan ya dengan baik teknologi digital ini, peluang belajar, menempuh pendidikan lanjut ya, bahkan menjadi entrepreneur adalah suatu cita-cita yang saya kira bisa dijadikan dorongan ya untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan unggul. Nah, inovasi juga ini nampak di dalam sistem pendidikan kita, di mana perguruan tinggi ya terus berinovasi untuk menjaga eksistensi dan meningkatkan istilahnya perannya ya dalam mencetak sumber daya manusia yang lebih unggul. Nah, tadi di awal masa pandemi ini, dan saya kira ke depan kita tidak bisa lepas dari pandemi COVID. Oleh karenanya program pembelajaran jarak jauh ya
memiliki peran yang sangat esensial, ya, yang sangat penting dan tentu saja akan semakin relevan, ya, dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita, khususnya bagi warga negara kita yang berada di luar negeri, yang ingin belajar tanpa terkendala oleh jarak dan ruang. Ya. Nah, dalam kaitan ini sekali lagi saya terus mengajak tidak henti kepada seluruh warga negara kita dan pekerja migran kita di Hong Kong, kita manfaatkan semua layanan, ya, inovasi teknologi, ya, dalam mengembangkan kemampuan kita, dalam mengembangkan kapasitas diri kita. Perbanyaklah pengalaman, ya, keterampilan dengan berbagai metode. Jadi banyak metode. Nah, ini yang pagi ini kita ingin juga belajar metode yang baru yang kita bisa manfaatkan. Dan saya yakin di tengah kesibukan teman-teman semua bekerja, ya, yang menyita energi, tapi saya yakin semangat teman-teman di Hong Kong ini luar biasa, ya, dalam meningkatkan kapasitas diri dan haus akan menimba berbagai ilmu dan pengalaman produktif. Nah, ke depan saya kira teman-teman juga tidak ingin selalu tinggal di Hong Kong. Nah, pada saat kembali Indonesia bisa menyaksikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini. Demikian saya akhiri sambutan saya. Dan semoga webinar kali ini berjalan dengan lancar, konstruktif, ya. Hadir narasumber kita yang sangat mumpuni, dan dalam sesi tanya jawab nanti kita bisa gali lebih banyak terkait dengan digitalisasi di bidang pendidikan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Konsul Jenderal atas sambutannya yang sangat mencerahkan dan memotivasi. Dan untuk selanjutnya adalah sesi presentasi dari Bapak Profesor Dr. Aris Junaidi. Saya sampaikan dulu riwayat singkat beliau. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbud dan juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan UGM hingga sekarang. Dan sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Penjaminan Mutu Dikti dan juga Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di KBRI Canberra pada masa sebelumnya. Nah, sekarang kami persilahkan untuk Bapak Direktur untuk memberikan pencerahan dan presentasinya. Terima kasih banyak Mbak Elvani atas kesempatannya yang sama-sama kita hormati Bapak Konsul Jenderal KJRI Hong Kong, Bapak Riki Sundar. Terima kasih Pak Konsul, dan ketemu lagi via Zoom, ya. Saya lama di Australia, ya. Kalau dihitung sejak kuliah 11 tahun total di Australia, ya, dari kuliah postdoc sampai adikbud, ya. Jadi kebetulan saat itu ketemu Pak Riki. Terima kasih Pak Konsul atas kesempatannya. Dan tentu saja yang kami hormati juga Bapak Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Bapak Profesor Laude M. Kamaluddin, MSc, M.Ings, dan tentu saja Bapak Ketua MPTK, Bapak Profesor Dr. Hari Azhar Aziz yang saat ini diwakili Prof. Rafiq. Terima kasih telah berkomunikasi secara intens, dan juga Sekretaris Bapak Insinyur Subandrio, dan Bapak Ibu semuanya, tim pakar dan narasumber, dan juga tentu saja tamu undangan kita, ya, untuk semua migran yang ada di Hong Kong. Izinkan kami sharing paparan untuk mungkin 15 menit atau 10 menit, ya, agar kebijakan Kemdikbud terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti intinya Prof. Laude yang akan menyampaikan apa itu UIG, ya, bagaimana bentuk kolaborasinya. Jadi ini dalam 15 menit insya Allah, ya, pendidikan jarak jauh, peluang dan tantangan bagi tenaga migran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.
Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah tidak asing lagi. Pak Konjen juga menyampaikan distance learning ini adalah hal yang sangat penting ya dan urgent, sudah apalagi di tantangan peradaban. Tadi ada Society 5.0 ya, disruptive technology 4.0 dan juga tantangan peradaban, sehingga distance learning ini menjadi sesuatu yang penting ya untuk dipelajari. Nah, kita alhamdulillah di Kemendikbudristek ini sudah mengeluarkan ya di awal Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim menjabat, peraturan menteri ini ditetapkan nomor 7 2020 bersamaan dengan Permendikbud yang lain ya, Permen nomor 3, nomor 4, nomor 5 tentang akreditasi, nomor 6 dan nomor 7. Jadi ini permen ini dasar hukum untuk pembelajaran jarak jauh di mana ada di pasal 47 sampai dengan 67. Nah, ini regulasi yang kita pakai. Bentuk pendidikan jarak jauh yang ada di permen yang kita izinkan adalah bentuknya macam-macam ya. Ada mata kuliah, artinya mata kuliah itu bisa diambil oleh siapa saja, di mana saja. Kita sudah punya SPADA, kita punya ICE Institute, kita punya UT, punya UIC, ya semuanya itu kalau di perguruan tinggi levelnya. Jadi ada mata kuliah, ada program studi yang dilakukan melalui PJJ dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Jadi ada 3 tipe bentuk PJJ yang ada di regulasi kita. Nah, karakteristik pendidikan jarak jauh ini tentu saja terbuka ya, bisa belajar mandiri, belajar di mana dan kapan saja, berbasis TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, apa peluang dan tantangannya? Peluangnya tentu saja bahwa PJJ ini memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk dapat mengikuti pendidikan tanpa memandang usia. Nah, ini yang terpenting ya, poin yang pertama. Ini menjadi satu peluang. Yang kedua adalah fleksibilitas. Jadi kalau yang pertama adalah menganut lifelong learning, yang kedua fleksibel. Ini penyelenggaraan pendidikan ini memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga, PJJ mendorong terjadinya metode pembelajaran yang kolaboratif dan proses pembelajaran bersifat student centered learning. Dan tantangannya apa? Kalau kita ya, ini adalah akses terhadap jaringan kalau kita di Indonesia. Dengan 34 provinsi ya, ini Wi-Fi tidak bisa merata sebelum ada satelit yang sedang dibangun, dan juga tentu saja tantangan yang lain adalah motivasi dan disiplin karena ini belajar mandiri sehingga harus didorong oleh motivasi yang kuat dan disiplin yang kuat. Kemudian yang ketiga, membangun engagement dalam proses pembelajaran, dan yang keempat adalah transisi dari metode pembelajaran konvensional atau tradisional ke modern. Nah, ini 3 tantangan yang harus kita hadapi di dalam PJJ ini. Nah, siapa saja perguruan tinggi yang menyelenggarakan ini di Indonesia? Ini ada Universitas Terbuka yang cukup pertama kali ya UT ini dibuka, dan mahasiswanya kita tahu persis ada ratusan ribu ya di seluruh dunia ya UT. Kemudian lahir berikutnya di 2019 ya Universitas Cyber Asia, dan yang baru nanti Prof. Laude akan memperkenalkan apa itu Universitas Insansita Indonesia yang nanti materi intinya di UIC ya. Nah, ini juga program studi PJJ di Indonesia, ada jenjang S1, ada diploma 3 ya. Ini yang sudah ada ya. Jadi baik itu program studinya PJJ informatika, lingkungan, pariwisata dan seterusnya. Dan yang sisi kanan ini adalah perguruan tinggi penyelenggara. Baik itu dari Telkom, dari Poltekkes, dari Bina Nusantara dan seterusnya. Ini sudah dibuka program studi yang bisa diambil, termasuk UIC ya, ini juga PJJ informatika untuk S1, psikologi untuk S1, UIC, dan nanti Prof. Laude bisa cerita banyak terkait ini untuk Pak Rektor. Jadi ini program-program studi yang sudah ada di Indonesia dan dibuka ya untuk oleh universitas untuk PJJ ini.
Nah, layanan PJJ ini adalah di samping tadi perguruan tinggi, kita juga punya SMADA Indonesia, kita punya AIS Institute. Nanti saya sekilas terkait dengan AIS ini. Jadi SMADA Indonesia ini adalah punya materi-materi online ya yang bisa diakses oleh semuanya, termasuk AIS Institute ini merupakan marketplace ya. Jadi ini layanan materi dan mata kuliah terbuka yang ada. Sedangkan mikro kredensial semacam sertifikat itu akan diterbitkan oleh AIS Institute. Jadi intinya mahasiswa kalau mau ikut di dalam proses PJJ dalam bentuk materi, kuliah ataupun prodi ataupun langsung ke universitas, maka dia harus enroll statusnya sebagai mahasiswa ya, sehingga materi pembelajaran bisa diambil dari berbagai sumber termasuk AIS Institute, termasuk SMADA Indonesia, termasuk internasional MOOCs yang menawarkan program-program online learning. Sedikit tentang Indonesia Cyber Education Institute. Jadi tantangan pendidikan tinggi di era new normal ini adalah tadi ada revolusi industri 4.0 yang mana fokusnya ke digitalisasi, crowd and connectivism, internasionalisasi, kemudian SDG nomor 4 adalah quality education. Kemudian kita juga adanya pandemi sehingga pembelajaran daring ini menjadi satu keharusan, ya, menjadi satu kewajiban. Kemudian new normal, pembelajaran daring tentu saja akan terus dipertahankan, ya. Tentu saja dengan melihat quality assurance-nya. Nah, AIS Institute ini merupakan marketplace ya pembelajaran daring di Indonesia, dan ini menampilkan karena dia sebagai mall, dia menampilkan mata kuliah daring yang nanti bisa diambil oleh siapa saja. Artinya di AIS Institute ini nanti bisa dibelanja oleh dosen ataupun peserta, ada materi yang di AIS Institute, kemudian dilakukan secara daring, di mana SMADA Indonesia itu masuk di dalam display yang ada di AIS Institute. Kemendikbudristek perannya adalah sebagai akreditator ya, sebagai quality assurance-nya untuk menjamin bahwa modul-modul atau materi itu betul-betul sudah lolos uji sehingga sudah mempunyai learning outcome yang nanti akan didapat oleh mahasiswa ataupun pengguna lulusan, itu nanti menjadi yakin sebagai job market, oh lulusan dari perguruan tinggi penyelenggara PJJ dengan mengambil materi-materi kuliah di AIS Institute ini betul-betul sudah diakui. Nah, intinya tadi sebagai marketplace dia hanya mendisplay mata kuliah ya, sehingga yang mengambil pembelajaran ini bisa di mana saja, kapan saja, siapa saja ya boleh ya mengambil yang nanti akan diperoleh skema perolehan kredit dan alih kredit atau sebagai mikro kredensial. Jadi sertifikat penempuan untuk setiap mata kuliah daring. Ya, ini sudah dapat ya. Nah, proposisi nilainya ya pembelajaran daring yang terjangkau, koneksi mata kuliahnya baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang tadi sudah lolos quality assurance-nya. Aksesnya terbuka dan pembelajarannya adalah fleksibel. Ya, ini prinsipnya. Nah, ini berbagai online learning course yang ada di AIS Institute nanti bisa dibuka di laman yang ada. Dan partnership sebagai baru saja di launching ini, partnership cukup banyak. Ya, ada 11 perguruan tinggi, termasuk internasional MOOCs yang juga mendisplay. Ya, artinya menawarkan mata kuliah, termasuk tadi di SMADA Indonesia, di edX, kemudian di Microsoft, kemudian di CloudSuite, PCman, ya semuanya menawarkan dari 11 perguruan tinggi, sehingga mahasiswa tinggal memilih saja materi kuliah apa yang diinginkan, enroll, begitu selesai dia akan mendapatkan pengakuan kredit yang dia dapat. Jadi ini AIS Institute prinsipnya. Nah, di dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka kita punya 9 aktivitas, dan nantinya kita juga baru saja melonsing, kita punya scholarship ya, beasiswa bagi mahasiswa yang mau ikut mengambil subjek di AIS Institute.
Nah, ini blockchain for digital credential and the ICE Institute itu artinya bahwa semua perguruan tinggi yang tadi saya sebutkan sebagai piloting dulu di LMS itu tergabung dengan ICE Marketplace ini. Kemudian mahasiswa tinggal memilih subjek yang diperoleh, kemudian akan mendapatkan Certificate of Accomplishment, artinya Certificate of Course Completion setelah dia selesai. Nah, ini contoh yang di sisi kanan. Nah, yang kami sampaikan tadi bahwa kita sedang launching adanya Merdeka Belajar untuk semua, artinya ini sebagai pembukaan ini adalah free ya, mahasiswa dengan kuota 2.500 seat ya, ada 1.420 mata kuliah yang di offer. Dan edX juga menawarkan kurang lebih ada 55 PT. Jadi nanti ada 124 mata kuliah daring dari konsorsium ICE Institute untuk kurang lebih 14.550 mahasiswa. Nah, ini dari leaflet-leaflet di kanan ini adalah pada saat pengumuman ini membuka kesempatan bagi mahasiswa yang mau mengambil subjek yang sudah didisplay ya oleh ICE Institute ini. Nah, ini juga bentuk-bentuk kolaborasi riset dan seminar, saya kira tidak perlu kita sampaikan dan itu yang sudah ada. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah kebijakan Kemendikbudristek terkait dengan PJJ dan juga penawaran materi matrikula baik di SPADA Indonesia, SPADA Dikti maupun di ICE Institute yang ada, yang nanti bisa berkolaborasi dengan 3 perguruan tinggi yang tadi sudah kami sampaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Aris untuk penjelasannya. Mbak Elvina, ya, Mbak Elvani dan Pak Konjen, ini mohon izin kami pukul 11 ada kegiatan yang lain yang ditunggu, nanti kami izin duluan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Prof. Haris. Terima kasih Prof. Haris ya. Terima kasih Prof. Haris. Terima kasih banyak Prof. Aris atas pencerahannya, apalagi mengenai bentuk pendidikan jarak jauh ya, yang menawarkan pendidikan yang mandiri, terbuka untuk siapa saja, berbasis TIK dan bisa diakses dari mana saja, dan sehingga ini bisa fleksibel untuk memudahkan peserta didik dan juga bersifat kolaboratif ya Prof ya. Dan juga tadi banyak informasi juga mengenai jenis-jenis pendidikan jarak jauh dari SPADA, ICA, lalu dari UT, lalu pun juga ini yang terbaru dari UICI ya, sehingga menawarkan banyak jenis sarana pendidikan untuk teman-teman baik yang berada di Indonesia maupun yang sedang berada di luar negeri ya Prof ya, karena ini bisa diakses di mana saja. Nah, selanjutnya untuk kita lebih tahu lagi mengenai yang terbaru, yaitu Universitas Insan Cipta Indonesia yang menawarkan pendidikan Digital Learning System, kami akan mengundang Bapak Rektor Universitas Insan Cipta Indonesia, Profesor Dr. Laude Masiu Kamaludin untuk memberikan presentasinya. Sebelumnya, izinkan kami membacakan CV beliau. Saat ini selain sebagai Rektor Universitas Insan Cipta Indonesia, beliau juga merupakan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga anggota Majelis Perguruan Tinggi KAHMI, lalu juga pada tahun 2020 sampai 2021 sebagai penasihat Menteri KKP bidang ekonomi maritim. Lalu banyak juga sepak terjang beliau, mulai dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam, lalu juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 97 sampai 99, lalu juga ada anggota Dewan Maritim Indonesia tahun 1999 sampai 2008, lalu juga koordinator staf khusus Wakil Presiden RI 2001 sampai 2004, koordinator tim pemulihan ekonomi Wapres RI tahun 2002 sampai 2004. Ini cukup banyak juga prestasi beliau yang tidak dapat dibacakan satu, tapi sebagian besar sudah kami bacakan juga. Dan bidang keahlian beliau adalah ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil dan kota pesisir pantai, digital multimedia broadcasting, ekonomi teknik, ekonomi internasional, manajemen sumber daya manusia,
Sistem Informasi Manajemen, Riset Pemasaran, dan Artificial Intelligence, Blockchain, dan Big Data. Jadi sebuah kehormatan kami di sini bisa mendengarkan pencerahan dan banyak informasi dari Prof. Laude. Silakan Prof. untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Bu Elvani Prasantis, Konsul Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Hong Kong. Yang saya hormati Bapak Konjen RI Hong Kong, yaitu Pak Riki Suhendra, yang pada pagi hari ini telah memberikan kita suatu pengantar yang luar biasa. Ya, kemudian Profesor Dr. Aris Junaidi, PhD, selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, gitu ya. Kawan-kawan dari Majelis Perguruan Tinggi Indonesia, terutama Pak Rafiq sebagai ketua dan para anggotanya, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, kemudian para pekerja migran dari Hong Kong dan Macau, dan kawan kita dari Australia, dan semua peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan suatu nikmat kesehatan untuk kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam sebuah topik yang luar biasa, yang judulnya adalah bagaimana menyiapkan generasi digital untuk Indonesia maju. Ini saya tentunya sebagai Rektor UIC, maka saya akan menyampaikan apa yang dimiliki oleh UIC dan mengapa UIC terlahir dari pandangan global yang biasa saya perhatikan dari tahun ke tahun selama 30 tahun ini. Barangkali saya punya, mohon maaf, saya akan menyampaikan beberapa, ya, baiklah. Jadi pendidikan tinggi untuk generasi digital, challenging Indonesia berikutnya yang kita hadapi hari ini adalah menurut laporan World Bank tahun 2016 mengatakan bahwa kalau Indonesia ingin mempunyai benefit antara 2030 sampai 2040, di mana puncak dari bonus demografi, maka Indonesia mulai sekarang sampai 2030 harus melahirkan 9 juta talenta digital. That's challenge. Ini yang nah, kalau kita ketahui bahwa dengan tinggal 8 tahun lagi kalau kita bagi, at least kita memiliki 1,1 juta, harus setiap tahun kita melahirkan suatu talenta digital dan digital leadership tentunya. Pertanyaannya adalah, adakah universitas di Indonesia siap menghadapi ini? Itu pertanyaan yang menggoda. Dan alhamdulillah perkumpulan himpunan mahasiswa Islam, yaitu KAHMI, ya Korps Alumni HMI, melihat ini sebagai sebuah tantangan dan peluang untuk membantu Indonesia, atau kemudian kita berkontribusi di dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi menarik. Dan kita semua juga tahu bahwa dari 9 juta itu SDM yang kita perlukan, maka hal-hal yang harus ditantang kita itu seperti tadi dikemukakan oleh Profesor Aris adalah hal-hal yang berkaitan dengan digital terhadap apa yang disebut cloud. Itu istilah-istilah baru, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, kemudian analitik big data, kemudian society 5.0 sampai Internet of Things. Term-term yang luar biasa ini masih asing di kalangan bangsa Indonesia, kecuali beberapa elit saja yang mengetahui, dan Presiden selalu mendengung-dengungkan hal ini, tapi penetrasinya ke bawah itu masih perlu waktu. Nah, oleh karena itu UIC tampil, alhamdulillah, dengan mencoba mengembangkan pandangan-pandangan itu, sehingga UIC mendeklarasikan diri
sebagai universitas full digital. Ini dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, berikutnya. Nah, hal ini terjadi karena pemahaman yang mendalam di kalangan alumni HMI yang jumlah guru besarnya, kemudian doktornya demikian banyak gitu ya. Itu melihat bahwa kita sekarang ini tidak lagi pada posisi fase 1, yaitu pendidikan nasional ya berbasis kompetensi dan profesional, itu sudah lewat zamannya. Yang ada sekarang ini challenging kita adalah kita sudah harus mulai melakukan outward looking, yaitu pendidikan nasional berbasis budaya digital. Itu must itu sekarang ini. Kalau Indonesia ingin unggul pada tahun 2035 nanti di dalam penggunaan atau pemberdayaan bonus demografi. Nah, kita sekarang ini akan masuk kepada era yang 2015 dan 2030 itu adalah masuknya hal yang disebut ekonomi mindset. Jadi apa yang kita dapat tergantung impian kita. Itulah yang sebabnya kemudian hal ini menjadi penting untuk kita renungkan kepada tentu para peserta webinar, terutama teman-teman kita yang pekerja migran ini. Apa yang Anda renungkan, apa yang Anda pikirkan, insya Allah itu juga yang Anda dapatkan. Ya gitu ya. Baiklah, kalau ini kita teruskan berikutnya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang di luar sana, pekerjaan yang dibutuhkan di era new normal tadi, Pak Konjen dengan baik mengajukan pertanyaan mengenai seperti apa model pekerjaan setelah new normal, dan kemudian juga Profesor Aris Junaidi juga melakukan ini. Paling tidak ada 30 yang saya list di sini. Pekerjaan-pekerjaan yang dimungkinkan akan menjadi booming di masa depan, ada 30. Sudah barang tentu banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang segera menghilang, tetapi kemudian digantikan dengan yang baru ini. Itulah yang barangkali disebut disruption 4.0 itu. Nah, kemudian setelah ini saya nggak usah sebut satu-satu apa saja yang akan terjadi. Maka kemudian inilah saya ingin kemukakan berdasarkan lingkungan perubahan demikian, maka UIC tampil gitu ya. Tadi saya sudah kemukakan bahwa UIC lahir berdasarkan keputusan Mendikbud pada tanggal 30 Desember 2020, dan inilah dijadikan sebagai titik tolak dari UIC itu gitu. Kemudian yang menjadi menarik di UIC adalah kita hari ini mengenal perguruan tinggi di Indonesia itu ada 2 jenis. UIC jenis ketiga. Jenis pertama adalah offline, yang kita semua alumni offline. Nah, jenis kedua adalah yang tadi PJJ, yang tadi disebutkan, kita juga izinnya masuk ke situ. Tapi pada hakikatnya, kita adalah universitas jenis ketiga karena tidak ada hybrid. Tidak ada tatap muka dicampur dengan PJJ. Kita full PJJ dalam istilah Medbook. Tapi sesungguhnya kita itu masuk kepada jenis ketiga, yaitu berdasarkan suatu pandangan bahwa Society 5.0 tidak mengenal, pertama jarak, tidak mengenal ruang, dan tidak mengenal waktu. Dan dalam konteks inilah kemudian kita develop sistemnya yang kita beri nama adalah Digital Simulator Teaching Learning System. Nanti ada ahlinya di kita nanti kalau ingin memperdalam. Nah, Digital Simulator Teaching Learning System ini adalah digabung keseluruhannya itu, termasuk e-learning di dalamnya, jadi satu step di atas, sehingga kemudian menjadi lebih efisien, dan kemudian tantangan-tantangan yang tadi dikemukakan oleh Profesor Aris Junaidi, insya Allah tidak akan menjadi masalah. Contoh, akses terhadap jaringan, ya, penggunaan dari internet sangat minim. Itu yang kita, karena bisa belajar mandiri tanpa internet, bisa yang ada bekerja gitu. Kemudian tantangan tentang motivasi dan kemandirian bisa diselesaikan oleh simulator. Dengan sistem simulator yang ada,
maka mahasiswa itu bekerja secara efektif dan tidak tidak buyar, karena pekerjaan yang dia lakukan harus terus-menerus menyelesaikan bekerja dengan simulator ini. Gambar kasarnya, simulator itu kayak main game. Itu yang. Dan juga yang ketiga adalah engagement. Engagement yang dilakukan di simulator ini sangat kuat sekali, sehingga kemudian ada 6 universitas yang hari ini berkembang ke arah sistem ini. Pertama adalah MIT, yang kedua adalah Harvard University, yang ketiga adalah Tokyo University, yang keempat adalah Colorado University, yang kelima adalah UIC, dan yang keenam itu Oxford. Jadi 6 ini universitas ini yang kemudian akan menjadi lead the new way going campus. Jadi kita tidak lagi mengenal jarak, kita tidak mengenal space, dan tidak mengenal waktu. Oleh karena itu, di dalam jargon PJJ sama kapan saja, di mana saja, device apa saja, tetapi kita tidak lagi mengenal jarak, hal-hal seperti itu. Baik, itu yang introduction secara umum tentang UIC. Terus, nah ini filosofi dasar dan UIC. UIC itu dibangun dengan filsafat ini, yaitu keindonesiaan dan keislaman di dalam era digital. Moto kita adalah Ikra wa irtaqi, kemudian artinya rise and grow. Gitu. Jadi read ya ini read and grow itu membaca, kemudian do and grow, itu maknanya. Nah, catur dharma kita ada 4, yaitu pertama pendidikan dan pengajaran, itu sama tentunya karena pendidikan. Kedua, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Semua ini digabung menjadi satu, menjadi nafas untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita sebut catur dharma gitu ya. Nah, dengan adanya filosofi dasar dan catur dharma ini, maka kemudian kita menyusun gitu ya suatu pandangan bahwa selain unggul dalam teknologi, UIT juga mengusung filosofi dasar integrasi budaya digital, keislaman dan keindonesiaan, sehingga lulusan UIT adalah generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi moral value-nya tidak ditinggalkan. Karena dasar dari Society 5.0 itu adalah pertama moral value, kemudian moral thinking itu sangat ditekankan ya dalam konsep itu, yaitu personal ethic thinking-nya itu kuat. Itu yang mau dibangun. Kemudian computational thinking-nya kuat, dan yang terakhir adalah critical thinking. Ini yang kemudian menjadi karakteristik daripada UIC. Berikutnya. Nah, inilah wujud universitasnya. Jadi universitas ini gitu ya, full digital. Makanya di sebelah kanan itu kita semua mempunyai digital admission, kemudian digital academy, kemudian learning saya nggak kebaca. Learning manajemennya itu semua digital, digital library, digital finance, kemudian digital human resource. Nah, ini dicapai karena kita memiliki suatu big data ya yang dimanage oleh para pimpinan dan staff yang dosen gitu ya. Kemudian digital staff kita ada, financial datanya jelas. Kemudian inilah yang kemudian menjadi ciri dari UIC. Ini universitas ini begini bentuknya. Jadi dia flat, tidak hierarkikal dia. Jadi walaupun kita ada jabatan rektor, tetapi dalam pergaulan itu tidak hierarkikal. Karena culture dari generasi ini bukan kepada rankingnya, tetapi kepada kompetensi dan know-how, dan itu yang diutamakan. Jadi lebih diutamakan itu adalah knowledge and know-how-nya. Itu yang akan dihormati oleh generasi itu. Itulah culture-culture itu yang akan dibangun di UIC. Untuk menyiapkan itu tentu ada hal yang harus kita siapkan secara internal. Seperti apa itu karakteristik dosennya? Berikutnya. Ya ini.
karakteristik dosen dan staf Universitas Digital itu digambarkan seperti ini. Setelah kita pelajari mendalam bahwa kita mempunyai kompetensi gitu ya. Yang pertama itu adalah memiliki kompetensi, pengetahuan, kemudian keterampilan dan kemampuan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Itu yang kita rekrut dosen-dosennya. Kemudian juga bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat religius juga, maka keindonesiaan dan keislaman itu karena mengapa keislaman? Karena dibangun oleh para alumni HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, maka cirinya adalah di dalam keislaman dan keindonesiaan yang dianut oleh KAHMI dan HMI itu adalah makin kuat keimanannya, makin maju bangsanya. Itu kalau digambarkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, rata-rata semua kita adalah punya digital skill yang tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbagai keahlian itu dimiliki dan kemudian dosen-dosennya di-training untuk melakukan inovasi-inovasi, kemudian produktivitas yang tinggi, kreatif, inovatif, dan produksi. Ada satu masalah yang kita hadapi. Sehebat-hebatnya mesin, maka dia tidak punya inspirasi. Oleh karena itu, inspirasinya harus ada pada dosen itu, sehingga semua dosen harus memiliki 3 hal. Mampu mengajarkan kepada muridnya, memberi inspirasi kepada muridnya. Kedua, dia mampu memberikan motivasi kepada muridnya atau ke mahasiswanya. Dan yang terakhir, harus memberikan guideline tentang apa yang dikerjakan di dalam perkuliahan itu. Karena di UIC berapa skor itu kan tadi dikemukakan oleh Prof. Haris itu student center NEET itu adalah skor berapa dia mau dapat, bukan lagi dosen yang menentukan, tapi mahasiswa itu sendiri. Kenapa itu terjadi? Karena kita memiliki suatu teknologi yang disebut digital simulator teaching learning system. Itu dia yang menentukan. Ibaratnya itu kalau gampang-gampangannya, pada saat kita misalnya mengikuti lagunya Bruri, kan kadang-kadang begitu selesai kita ikuti, kayak di karaoke itu, kemudian skor kita 75. Kalau nggak puas, latih lagi, berulang-ulang, sampai kita puas pada angka berapa, kita kemudian submit kepada dashboard kita, dan itulah angka yang kita inginkan. Jadi, mahasiswa lah yang menentukan angkanya berapa dia puas. Itu new way, itu cara baru itu yang dilakukan, walaupun di dunia pekerja best practice-nya itu yang terjadi. Itu hal-hal yang ingin sampaikan. Berikutnya adalah seperti apa profil alumni dari UIC ini. Berikutnya. Ya. Nah, ini ya profil kualitas alumni. Jadi kita memiliki 4 prodi. Prodi yang pertama adalah sains data, dan hari ini sains data itu luar biasa keperluan. Kemudian informatika, kemudian digital communication, dan digital business. Nah, dari 4 prodi ini sekarang ini, dan tentunya akan nanti dibuka yang lain, maka UIC platformnya itu ada 4. Yaitu platform pertama adalah kita mengarahkan kepada digital farming, kemudian startup digital, kemudian digital maritime, digital government services, dan digital environment. Itu fokus kita yang kita akan kembangkan. Dan mereka hasilnya itu, semua alumni itu misalnya dia 2, kompetensi dan berkarakter. Apa itu kompetensi? Dalam definisi kita, setiap alumni itu, they know what they do, skillful to do it, and able to solve on time. Itu rumus kompetensi yang kita bangun, sehingga mereka itu kalau di dalam konteks seperti ini, maka UIC tidak lagi menganut paham alumninya on the job training. OJT kita tidak lagi lakukan karena di dalam pandangan UIC, startup digital startup itu akan menyelesaikan, meng-cut off itu yang begitu. Nah, karakter keilmuannya di situ ada, yaitu pertama budaya digital. Semua alumni termasuk dosennya itu budaya digital itu melekat di dalam dirinya. Kedua,
keindonesiaan, kecintaannya kepada bangsanya itu tidak bisa ditawar. Kemudian keislamannya juga itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian moral value-nya. Sehingga dengan demikian kita berharap alumni UIC ini menjauhkan diri dari apa yang menjadi persoalan bangsa ini. Dan itu yang juga menjadi kehendak daripada generasi milenial ini. Berikutnya, ya ini ya, di mana keunggulan yang kita yang tadi dikemukakan oleh Pak Konjen. Pertama, UIC unggul dalam inovasi teknologi pendidikan yang mengintegrasikan teknologi ini di dalam digital simulator teaching learning system LMS, virtual reality, augmented reality yang masih berkembang hari ini disebut digital integrated learning system ada di dalam UIC dan itu terakomodasi dalam DSTLS. Ini yang baru dan belum lama ini alhamdulillah kita sudah mendaftarkan intellectual property right-nya ke kementerian. Yang kedua, memiliki karakter khas budaya digital, ideologi keislaman dan keindonesiaan serta karakter insani. Ketiga, memiliki program studi sesuai kebutuhan zaman hari ini. Keempat, memiliki jenjang dan loyal ideologi dari pusat hingga daerah yang tergabung dalam Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI. Jadi didukung sepenuhnya oleh organisasi ini. Yang kelima, memiliki jenjang guru besar dan akademisi yang otoritas dan keilmuannya itu qualified. Banyak alumni HMI ada di rektor-rektor universitas offline. Keenam, mendapat dukungan dari pemerintah. Izin pendirian diumumkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kemudian pemangku kebijakan, politisi, dan pengusaha. Yang ketujuh adalah memiliki jaringan kerjasama nasional maupun internasional untuk double degree, kemudian magang, kemudian di kampus luar negeri, industri, dan institusi terkait. Itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Saya kira berikutnya. Nah, inilah ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan kalau masih ada waktu nanti kalau ingin beberapa video barangkali ingin ditayangkan tentang jurusan-jurusan itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Ibu Elvani, presentasi dari Rektor UIC. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rektor, Pak Prof. Laude Kamaludin atas presentasinya. Tadi kita sudah menyimak sama-sama bahwa ternyata Indonesia butuh 9 juta generasi digital pada tahun 2030 ya Pak, untuk bidang TIK ya, untuk memajukan Indonesia. Sehingga perguruan tinggi atau sistem pendidikan mau tidak mau harus juga membantu untuk supaya bisa memenuhi kebutuhan ini, yang salah satunya adalah hadirnya UIC ini ya di Indonesia ya Pak ya. Dan ini merupakan universitas pertama dengan digital integrated learning system yang juga tetap menekankan rasa keindonesiaan dan keislaman dan di budaya digital. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh tulis di chat, atau ada yang mau raise hand atau unmute, itu silakan. Siapa tahu ingin bertanya-tanya, misalnya, tadi ada yang di chat, ada yang bertanya bagaimana cara daftarnya, tadi sudah dijawab ya oleh rekan kami Bu Siti Mahmudah dari pmb.uic.ac.id. Teman-teman mungkin ada yang tertarik atau ingin bertanya lebih lanjut tentang bagaimana kita ini bisa maju sebagai generasi digital, ataupun untuk anak-anak kita nantinya bagaimana supaya bisa mengikuti program ini, atau bagaimana cara mendaftar, atau apa saja program studi yang didaftarkan, yang diadakan. Kalau untuk program studinya, kalau boleh dijabarkan apa saja Bapak? Program studinya itu nomor 1 Sains Data. Sains Data. Ya, yang kedua Informatika. Informatika.
kemudian digital communication, dan digital business. Dan Yang digital. hari nanti akan menyusul 3 lagi, tapi sementara ini itu dulu yang kita fokuskan. Oh, siap. Lalu apakah masuk ke UIC ini usianya dibatasi, Pak? Nah, tidak dibatasi. Dari jumlah yang mendaftar sekarang ini, begitu melihat pemetaan, banyak sekali yang sudah di offline, istilah kami itu offline university, tingkat 3-4 diambil lagi di sini. Yang menarik itu di digital culture-nya. Karena semua mahasiswa UIC sebelum mengambil semester 3, dia sudah harus mempunyai kemampuan nomor 1, dia bisa membuat secara individual mahasiswanya itu memahami tentang desain dasar untuk animasi gitu ya. Tentu dia harus mengikuti 2D dengan 3D gitu ya. Kemudian mereka mampu mengedit apa yang video-video yang dia lakukan. Kemudian dia bisa mampu membangun website-nya sendiri. Nah, itu harus ada di dalam. Jadi itu menjadi dasar culture-nya gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini saya juga terima pertanyaan satu dari chat dan satu lagi Mbak Yanti ya, lagi resen ya. Satu pertanyaan dari Mbak Husna, bagaimana basis keislaman di UIC? Nanti habis itu nyusul Mbak Yanti ya, nanti bisa unmute. Oke. Dijawab sekarang? Boleh Bapak, silakan. Ya. Dasar keislaman di UIC itu adalah tidak seperti kalau bahasa gampang itu jalan tengah. Karena Islam masuk ke Indonesia itu bukan melalui kayak Afghanistan itu, tapi melalui perdagangan. Oleh karena itu, masuknya Islam ke Indonesia itu dengan mengenal budaya lokal, sehingga terjadi akulturasi yang luar biasa bagusnya, sehingga lebih damai. Itulah yang dilakukan. Dan yang dikembangkan di UIC adalah pemahaman bahwa makin taat agamanya, makin bahagia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih Bapak. Mbak Husna semoga bisa menjawab ya Mbak pertanyaan. Sekarang kami dong Mbak Yanti sudah resen, silakan Mbak. Oke, terima kasih Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengizinkan saya untuk bertanya secara langsung kepada Bapak-Bapak narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Pertanyaan pertama dari saya, sebelumnya perkenalkan saya Yanti dari Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum. Kebetulan saya adalah mahasiswa ilmu hukum di Universitas Terbuka semester awal. Pertanyaan pertama dari saya adalah kevalidan dari sertifikat dari UIC. Itu apakah nantinya tidak akan bermasalah saat kita gunakan di Indonesia? Karena kebanyakan dari kami pastinya tidak akan menetap di Hong Kong, dan tujuan kami belajar adalah untuk mendapatkan SDM ataupun mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di Indonesia menggunakan sertifikat tersebut. Selain tujuan kami belajar itu selain untuk meningkatkan pengetahuan atau ilmu, pastinya kita belajar juga untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dibandingkan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf. Yang kedua, permasalahan sertifikat yang kita dapatkan di luar negeri itu jarang sekali yang pada kenyataannya banyak sertifikat yang kita dapatkan dari luar negeri itu susah untuk digunakan di Indonesia. Itu proses apa saja yang harus kita tempuh saat kita sudah mendapatkan sertifikat dari UIC, kemudian kita ingin menggunakannya di Indonesia. Itu saja Bapak, mungkin nanti apabila ada pertanyaan lagi mungkin bisa kita sambung lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya jawab ya. Dengan berdirinya UIC ini kan sudah diakui tadi penjelasan dari Profesor Aris Junaidi itu jelas ya. Kalau dia kategorikan ada 3 jenis, yaitu UT, kemudian Cyber Asia, dan UIC. Ini
digolongkan di dalam itu. Artinya setara dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia yang offline pun juga sama, nggak ada bedanya dari segi ijazah. Ya. Kedua, tadi saya kemukakan bahwa UIT ini adalah startup digital university, digital ya. Artinya apa? Semua alumninya itu kan link and match-nya kalau bahasa yang biasa kita kenal. Kita tahu bahwa begitu mahasiswa kita masuk, kita sudah mempunyai identifikasi, kita punya artificial intelligence yang bisa menggolongkan bahwa mahasiswa A atau B itu cocoknya di mana, bidang-bidang usahanya di mana, kita punya model itu. Sehingga kemudian kalau pulang ke Indonesia, misalnya, itu akan menjadi alumni, kita insya Allah tidak akan membiarkan tidak mendapatkan pekerjaan. Karena kita memiliki kemampuan pertama entrepreneurship minimal. Kita kembangkan usahamu dengan teman-temannya dan kita mempunyai bisnis startup digital ini itu membimbing alumninya untuk memulai bisnisnya sendiri. Tapi kalau juga ingin bekerja kepada perusahaan, kita sudah punya network yang kuat terhadap hal yang seperti itu. Dan itu menjadi bagian dari tugas dari UIC. Kita tadi saya kemukakan bahwa UIC tidak mengenal istilah on the job training. Artinya on the job training itu kan banyak alumni kita Universitas di Indonesia, pengalaman saya dulu, kemudian begitu masuk ke tempat pekerjaan nggak match itu. Nggak match dengan apa yang dilakukan. Nah, dengan keterbukaannya 38 jenis perusahaan itu, kita sudah susun hal-hal yang seperti itu untuk masuk ke UIC. Nah, di situ ada rektor, wakil rektor yang kerjanya khusus melihat seperti apa matching dari alumni UIC ini dengan pekerjaan yang tersedia. Kalau pekerjaannya juga belum tersedia, maka kita pun meng-create pekerjaan itu. Nah, itulah yang namanya kita punya bisnis inkubator. Dulu namanya bisnis inkubator. Sekarang itu namanya adalah startup digital. Dan itu insya Allah dengan alumni dari KAHMI, gitu ya, anggota KAHMI yang begitu luas menyebar, dan itu kita semua satu dengan yang lain itu bergandengan tangan untuk ini, untuk mengopeni alumni dari UIC ini, insya Allah itu tidak akan terjadi. Karena itu yang menjadi cita-cita kita. Jadi tidak ada fase, kan ada kalau begitu kita tamat itu 6 bulan sampai 1 tahun itu, kita kan harus nganggur, melamar kiri kanan. Di UIC ada job seeking-nya ada, sistem job seeking-nya kita adakan di dalamnya. Dan itu sangat membantu kepada teman-teman yang bekerja dari luar negeri dan diakui ijazahnya sama dengan di dalam negeri. Cuma bedanya adalah kan tidak perlu lagi dicap. Bahwa kalau saya dulu karena kuliahnya di Amerika, begitu pulang ijazah saya itu disetarakan dulu. Mungkin itu yang dialami. Sekarang tidak ada, kan ada di Indonesia. UIC kan ada di Indonesia, jadi tidak perlu disetarakan. Clear ya Mbak? Berarti Pak, dengan kata lain, UIC memberikan jaminan pekerjaan kepada para alumni yang kembali ke tanah air, sesuai dengan berdasarkan dengan bidangnya masing-masing, begitu ya Bapak? Ya, kalau kalimat jaminan itu diperlunak sedikit. Kita akan membantu ya bekerja sama, minimal kita masuk, kita punya bisnis inkubator di seluruh Indonesia, ada di 521. Untuk UKM aja kita mempunyai itu. Yang seperti itu ada di anu. Kalau bicara jaminan, itu kan yang hanya bisa menjamin diri kita sendiri kalau itu soalnya. Tetapi kita semua gitu ya, memberikan peluang untuk ya mendapatkan pekerjaan, dan kita semua tahu di mana pekerjaan yang cocok dengan yang bersangkutan, itu menjadi penting. Kenapa demikian? Pada waktu Anda mengikuti kuliah di UIC, digital sistem digital DSTLS itu kemudian Anda diarahkan oleh mesin learning kita ada. Anda itu cocoknya di sini, lapangan pekerjaannya di sini, itu sudah dituntun sejak kuliah. Sehingga begitu tamat, kamu sudah tahu kemana arahnya dan tempatnya ada di mana. Guideline itu yang kita miliki. Jadi gitu ya. Kan masalah orang itu kan kadang-kadang bisa nggak cocok kan. Pekerjaannya benar, profesinya benar,
tetapi mungkin hatinya ke tempat lain, bisa juga terjadi. Terima kasih ya Mbak. Ya, bagaimana Mbak Yanti, sudah cukup jelas? Terima kasih Bu Fani, cukup sampai di sini. Ya, siap. Nah, sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih ingin mengulang pertanyaan, ini dari teman-teman UICI mau memberikan video pendek mengenai universitas ini. Jadi mungkin bisa lebih memperjelas lagi ya bagaimana pendidikan digital ini. Silakan untuk tim. Sebenarnya dunia ini datar. Ups, bukan datar yang itu. Konsep bumi datar di sini adalah bahwa perkembangan teknologi informasi membuat dinding yang membatasi jarak, teritorial, dan waktu di dunia menjadi tidak ada. Teknologi informasi melahirkan platform tatanan dunia datar. Konvergensi perangkat pribadi membuat setiap individu bisa memproduksi pesan digital dan terkoneksi ke seluruh dunia. Konsep tatanan dunia datar, platform dunia datar, dan alur kerja perangkat lunak telah membawa perubahan pada bagaimana cara orang berkomunikasi dan membangun relasi. UICI memahami sepenuhnya perubahan ini dengan membuka program studi komunikasi digital yang akan menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan komunikasi di era dunia digital yang etis dan profesional dengan budaya digital yang kuat. Yuk, tumbuh bersama UICI. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Bermedia sosial, berbelanja online, e-learning, dan lain-lain. Data terbaru bisnis digital di Indonesia sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 619 triliun rupiah, dan diprediksi terus meningkat. Tahun ini, UICI membuka jurusan bisnis digital loh. Jurusan baru yang akan melahirkan para profesional di dunia bisnis digital. Di era ini, apakah kamu hanya akan menjadi konsumen saja? Atau siap menjadi pelaku sejarah? Yuk, tumbuh bersama UICI. Hei kamu, iya kamu yang bercita-cita menjadi data scientist. Kebutuhan akan data scientist terus meningkat loh. Pembukaan tahun 2020 saja dibutuhkan hampir 3 juta data scientist di seluruh dunia. Menurut data Harvard Business Review, sains data adalah bidang populer yang sangat dibutuhkan di abad 21 ini. Sains data adalah suatu disiplin ilmu yang khusus mempelajari pengolahan data, menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk menghasilkan informasi dan wawasan dari data tersebut. Ilmu ini terkait dengan data mining, machine learning, dan big data. UICI tahun ini membuka prodi sains data dengan low cost, dengan inovasi sistem pendidikan yang unggul. Kamu bisa kuliah di mana saja, kapan saja, dan dengan device apapun. Yuk, tumbuh bersama UICI.
Ya, terima kasih dari tim UICI. Berarti sebenarnya kalau di Hong Kong ini kan kita ada juga UT kan memang sudah lama juga ya Pak ya, bisa jarak jauh. Berarti ini UICI juga menawarkan juga pendidikan yang bisa dari mana saja ya Pak ya, dan juga digital, lewat metode digital. Berarti sebenarnya agak mirip ya Pak ya dengan UT, atau ada dosen-dosennya juga yang juga memberikan tutor-tutor secara online seperti itu ya Pak ya, Pak Rektor, untuk sistem pembelajarannya maksudnya. Ya, Pak Profesor Jaswar barangkali bisa tampil menjelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Izin Pak Rektor saya tambahkan, kita berbeda dengan UT. UT itu mereka punya tutor. Tapi kalau di UICI kita tidak punya tutor. Kita memberikan suatu fasilitas yang bekerja secara AI. Apa maksudnya di sini? Seorang mahasiswa tersebut sudah di-guide, kita berikan guideline melalui AI. Jadi kalau mahasiswa itu bertanya, kita bisa melalui AI. Tutor ini jelas artificial intelligence. Oke. Di sini kita menggunakan artificial intelligence di STLS itu menggunakan namanya AI, artificial intelligence, dengan menggunakan machine learning, di mana di STLS ini seorang mahasiswa tersebut boleh dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Pak Rektor tadi, seperti kita berkompetisi dalam menggunakan karaoke lah. Jadi seorang mahasiswa tersebut begitu dia memberikan jawaban di komputer mereka, dalam berapa second saja dia sudah dapat nilai. Tidak perlu lagi melalui disubmit kepada universitas dengan waktu yang lama, misalnya 2 hari, 2 minggu, 1 minggu baru dapat jawaban. Kalau di UICI tidak ada begitu. Dalam begitu dia submit dalam sistem dia, misalnya begini ya. Dalam satu pembelajaran tersebut, misalnya ada satu pertanyaan, kita sudah berikan jawaban pertanyaan. Jadi seorang mahasiswa tersebut dia langsung memberikan key-in pertanyaan jawabannya di situ. Dalam satu jawaban tersebut, dalam 1 second saja begitu dia menggunakan set, dia dapat memberi sistem itu sudah memberikan jawaban. Nilai kamu misalnya A, nilai kamu B, apa C. Sudah dapat sekali. Ini perbedaan kita dengan UT. Di mana UT dia melalui satu tugasan, submit dulu ke tutorial memberikan feedback kepada mahasiswa. Oh, mahasiswanya udah gitu, setelah itu baru ke dosen. Jadi melalui proses-proses yang sangat lama menyebabkan banyak mahasiswa yang jenuh di saat itu. Tapi kalau UICI tidak. Begitu ada soalan, begitu mahasiswa itu menjawab, di saat itu juga dia mendapat jawaban. Apa nilai yang diberikan? Di mana kompetensi dia? Di mana CLO-nya dia? Di mana VLO-nya dia? Justru sudah jadi sekali. Yang tanda kutip lagi adalah begini, di DLCS ini terrekod dengan rapi. Contohnya begini, dia melakukan tugasan apa? Dia melakukan tugasan ini. Jam berapa dia melakukan, detik apa, sekian, itu ada di situ semua. Terrekod rapi. Jadi kita di DLCS ini merekod setiap apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Kalau di UT tidak. Kalau di UT kan sistemnya adalah modul. Misalnya begini, modulnya begini. Minggu ini kita ketemu gitu. Ya kan ada rekod ya. Kalau di UICI tidak ada sistem begitu. Di UICI begitu dia logging, dia mengerjakan apa? Assignment misalnya. Dia lihat situ assignment ini. Kan ada rekod sekali. Jadi sistem boleh dikatakan tendensi daripada di dalam sistem kita itu akan bisa menjadi ratusan. Nah, jadi kita sudah provide itu. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi kita sangat-sangat berbeda dengan UT. Tapi sama-sama menggunakan teknologi. Tapi teknologi yang kita gunakan menggunakan AI, artificial intelligence dan machine learning. Dan jawaban yang diberikan oleh AI tersebut secepat sebagaimana dia diharapkan. Jadi seandainya seorang mahasiswa tersebut melakukan mata kuliah A, dia lakukan assignment. Oh, dia bisa misalnya dapat C. Nggak mungkin ya seorang mahasiswa sekali gejot dapat A dulu, nggak mungkin. Dia akan berulang-ulang. Di sistem itu kita akan merekod berapa kali mahasiswa itu struggle di dalam menjawab satu pertanyaan. Kita bisa merekod itu. Misalnya 100 kali, 200 kali, 20 kali, kita beritahu di situ mahasiswa ini orangnya struggle ini. Ada yang mahasiswa misalnya sekali aja, kita sudah rekod di sini semuanya. Jadi satu mata kuliah, sub mata kuliah tersebut, misalnya tugasan A ya, satu tugasan itu kita bisa rekod itu. Dia melakukan 20 kali. Situ ada rekod, jam berapanya sudah ada rekod semua itu. Nilainya sudah ada. Jadi ini untuk pembelajaran, itu tracing ya, tracking rekod daripada
aktivitas pembelajaran mahasiswa. Itu satu. Yang kedua lagi, mahasiswa tidak perlu lagi menunggu jawaban daripada pekerjaannya. Tidak perlu. Mesin sudah menjawab sekali. Jadi tidak ada delay of the mark. Kalau misalnya mahasiswa itu sudah puas dia dalam nilai B atau C, enggak mungkinlah C ya. Karena kita memberikan keluasan kepada mahasiswa itu berulang-ulang, tidak ada sekali. Kalau boleh kita berharap dia mendapat A. Kalau dia sudah puas dengan itu dan dia lihat akan tracing situ, kan ada situ PO, PLO ya. Di situ dilihat saya ini lemah di mana gitu. Seorang mahasiswa sudah membaca dirinya sendiri tanpa dibaca orang-orang lain. Begitu dia sudah puas, dia submit kepada universitas. Jadi universitas menerima itu saja dan diverifikasi dengan itu tadi tendensinya. Jadi seorang dosen tidak ada lagi memberikan nilai. Itu perbedaan dengan UT. UT tutorial, seorang tutor memberikan nilai, seorang dosen memberikan nilai. Kalau diuji tidak, mesin yang memberikan nilai. Jadi pertanyaannya adalah bukan pertanyaan, jadi adalah uji sebelum silabus ini di-deliver itu sudah melalui QO dan QC dulu. Kita sudah melalui suatu proses di mana ini ada kualitas yang terjamin. Jangan sampai di tengah jalan nanti mandek. Ini yang kita jaga kualitas kita. Inilah kelebihan dan perbedaan daripada UT tersebut. Saya kira itu pertanyaannya Bu ini ya, Bu Elvani. Elvani ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaswar. Saya Pak JK tulisannya. Baik, jadi beda metodenya ya Pak ya, karena ini mesin yang langsung juga membantu dan menjawab, dan itu semua sudah didesain sedemikian rupa ya untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di sini ya. Siap. Jadi memang kehadiran UIC ini sebenarnya semakin melengkapi pendidikan yang bisa diakses dari mana saja. Ya, yang tadi selama kita udah pernah kenal UT, kan sekarang ada lagi UIC, jadi ini bisa diakses dari mana saja, siapa saja pun bisa, teman-teman dari seluruh bagian dunia yang ingin memajukan diri melalui pendidikan lanjut juga bisa mendaftar atau melihat UIC ini sebagai salah satu pilihan ya, dengan 4 program studi yang ada ini. Nah, ini ada lagi yang bertanya dari chat. Izin bertanya Bapak Ibu, apakah masih berstatus mahasiswa di universitas lain? Bisakah juga mendaftar di UIC, Pak? Ya, kalau itu jawabannya kita menerima double degree. Itu WR3 itu bidang kemahasiswaan, anaknya dia masuk UIC, padahal dia sudah semester 5. Di mana itu Pak Sahid? Brawijaya University, Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya kan offline. Yes. Dia masuk juga ini yang digital. Ya. Nah, itu terjadi itu. Ya. Ya. Lalu mungkin boleh Pak Prof atau Pak lain menjelaskan secara singkat mungkin bagaimana kalau ingin mendaftar, lalu biaya registrasinya dan perkuliahannya itu Pak sebagai mahasiswa baru, mungkin Anda bisa menjelaskan secara singkat. Ya, Pak. Mbak Leli barangkali. Itu karena PIC-nya Ibu Leli. Oh ya, Bu Leli, silakan Bu. Dari tadi sudah jawabin teman-teman di chatroom sambil jalan. Enggak, boleh di-share aja satu slide PMB tahap 2 gelombang kedua. Mbak siapa ya? Mbak Nike atau Mas Jawahir? Ini satu flyer tapi semua informasi ada. Jadi pendaftarannya silahkan klik pmb.uic.ac.id atau lewat webnya UIC juga bisa. Jadi ini pendaftaran sampai 31. Namun kemarin ya Pak Rektor mungkin izin saya menyampaikan informasi di sini bahwa keputusan di kami di pimpinan khusus jalur. Nah ini khusus memang karena jalurnya non reguler, artinya termasuk jalur kawan-kawan pekerja migran Indonesia. Ini untuk penerimaan mahasiswa barunya kami perpanjang sampai 10 September. Jadi ini kan waktu tinggal sebentar lagi ya. Siapa tahu teman-teman masih mengumpulkan dulu dokumen atau apa gitu untuk jadi untuk khusus jalur non reguler, artinya yang termasuk di dalamnya jalur PMI ini diperpanjang sampai 10 September. Pendaftarannya juga langsung lewat secara online. Kemudian syaratnya hanya ngisi form di dalam
Di dalam web itu ada formnya, silahkan diisi, kemudian di-upload fotokopi atau scan ijazah, begitu ya. Ijazah terakhir apa saja? Ijazah yang pasti level SLTA. Jadi boleh, tadi ada yang nanya apakah SMK boleh? Boleh. Mau SMK lulusnya 10 tahun yang lalu juga boleh, begitu ya. Belum ada ya dulu. Jadi ijazah SMA mau dari IPA, IPS, fisika, biologi zaman dulu silahkan, begitu. Tidak ada pembatasan. Kemudian transkrip juga tidak diwajibkan, kalau ada silahkan, kalau tidak ada nggak apa-apa, ijazah cukup. Identitas seperti biasa, foto saja, latar belakang polos, terserah mau warna apapun di belakangnya. Kemudian ada uang pendaftaran 50.000. Jadi itu juga tinggal ditransfer begitu ya. Dan kemudian uang kuliahnya tunggal, jadi tadi ada juga pertanyaan di chatroom, uang kuliah selama perkuliahan itu kita sebut uang kuliah tunggal, kan tidak ada biaya per SKS lagi. Jadi 2,5 juta satu semester. Jadi kalau satu semester 6 bulan, ya kira-kira satu bulan tidak sampai 500.000 ya, 450.000 lah per bulan kalau dicicil gitu ya. Pembayaran juga ada apa namanya, kita berikan juga ruang-ruang begitu bagi kawan-kawan yang mungkin memiliki kendala begitu ya, sehingga dan kalaupun kemudian apa namanya ada jalur beasiswa, ini sebetulnya juga kita bisa sampaikan ada kerjasamanya UISI dengan KDU. KDU ini Koperasi Demi Umat dari MUI, itu mereka membuka beasiswa untuk 1.542 orang selama 4 tahun. Setiap tahun kira-kira mereka akan di 400-an, kira-kira begitu ya, 300 sampai 400 orang per tahun beasiswa, tetapi mereka memberikan syarat, satu, bersedia untuk jadi CEO di kawasan halal yang sedang mereka kembangkan di 514 kabupaten kota se-Indonesia. Jadi kalau tadi link and match-nya, kira-kira kalau nanti lulus begitu, UISI juga akan bergabung untuk apa namanya menjadi mentor begitu ya kira-kira ya pasca kelulusan. Perjanjian kerjasamanya juga demikian. Jadi ada terbuka peluang seperti itu. Nah, tapi untuk peluang yang lewat beasiswa dari Koperasi Demi Umat ini bisa menghubungi langsung call center-nya Demi Umat. Nanti bisa di-share di chatroom ya, Mbak Nike atau Mas Jawahir atau Mbak Dita. Tolong WA centernya dari KDU bisa disampaikan. Dituliskan supaya kawan-kawan kalau ada yang berminat silahkan menindaklanjuti. Kira-kira itu Pak Rektor, Mbak Elvani, terima kasih. Saya kira itu Mbak Elvani. Ya, terima kasih Bu Leli. Lalu juga jadi biayanya 2,5 juta rupiah per semester ya. Jadi tanpa biaya apa-apa lagi. Biaya pendaftaran 1 kali ya Bu ya, 50.000 ya. 50.000. Dan juga ada jalur beasiswa. Tapi mungkin ini nanti ada kriterianya lagi ya, Ibu ya. Iya, boleh di-share tuh flyernya ini Mbak, teman-teman UISI. Flyernya KDU bisa di-share di chatroom supaya bisa kelihatan. Siap. Ya. Baik. Lalu ini Bu, bila ada yang mau tanya-tanya lebih rinci Bu, apakah ada nomor hotline atau WA yang bisa dihubungi ya. Bu? Mungkin ada dua nomor WA official kita. Silakan ditulis. Tadi udah kayaknya ada yang nulis di chatroom. Mas Jawahir, Mbak Nike, Mbak Dita, boleh ditulis di chatroom ya. Nomor WA official. Jadi teman-teman standby untuk merespon, dan mereka biasanya kalau di jam Indonesia bisa jam 12 lewat masih tektokan gitu. Jadi silahkan bagi teman-teman yang akan bertanya. Selebihnya semua informasi secara formal ada di dalam website dan juga di link-link UISI yang lain. Nah, ini ada file yang di-share, apa ini? Oh ya, ini yang UISI ya. Yang UISI yang KDU. Ya, ini yang peluang beasiswa. Ya, nomor hotline-nya ada, nomor officialnya. Kalau PMB khusus kalau untuk PMB karena bisa jadi mungkin teman-teman mau konsultasi soal tes ya. Tesnya diadakan 1 kali. Itu ada 2 jenis soal. Pertama tes potensi akademik, yang kedua esai. Lebih untuk melihat motivasi begitu ya. Jadi itu silahkan dan itu kita lakukan secara online.
kapan yang nanti akan dihubungi lah. Jadi setiap waktu begitu teman-teman sudah masuk ke dalam proses pendaftaran di dalam website akan diarahkan dan akan selalu ada notifikasi atau pemberitahuan setiap kawan-kawan selesai melakukan satu proses. Jadi nanti misalnya sudah daftar, terima kasih, nanti silahkan tunggu, nanti rajin-rajin buka. Kemudian juga ada pemberitahuan secara umum ketika akan melakukan ujian. Jadi semua verifikasi berkas sudah dilakukan online, Mbak Elvani, sampai nanti teman-teman juga kemudian silahkan karena ini sudah silahkan bayar gitu ya. Jadi setiap proses selalu kita lakukan dengan proses notifikasi kepada teman-teman yang mendaftar. Siap Ibu Leli, terima kasih banyak ya. Ini ada WA-nya, jadi hotline. Jadi teman-teman yang masih ada pertanyaan secara teknis nanti bisa tanya-tanya ke hotline ini ya. Siapa tahu ingin segera bergabung nih karena batasnya sampai 10 September atau ya cukup waktu buat teman-teman menimbang-nimbang, ataupun juga teman-teman bisa ngasih tahu juga ke teman-teman lainnya, atau mungkin ada sanak saudara juga di Indonesia yang berminat di beberapa program studi ini, terus ingin kuliah jarak jauh ya, ataupun di teman-teman lain di belahan dunia lainnya juga yang juga ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan yang bagus sekali ya Bu Leli dan Pak Prof Laude ya. Untuk semakin banyak lagi teman-teman kita baik yang berada di luar negeri untuk bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih lanjut ya, pendidikan tinggi. Ya, mungkin boleh Mbak Elvani, kebetulan teman-teman PMI di sini kan mungkin juga punya kaitan dengan teman-teman PMI di negara-negara lain. Kalau ingin juga mencontoh KJRI Hong Kong begitu ya, Pak Riki ya, disilahkan barangkali berkomunikasi juga dengan teman-teman di KJRI atau di KBRI setempat begitu, untuk kita lakukan sosialisasi semacam ini. Kita akan standby, full dedicated untuk itu. Di sini ada Pak Wanton Saragi nih, keluarga besar Kemenlu ini ya, Pak Konjen. Ini support kita juga untuk selamat siang Bapak Ibu. Ke Kementerian KBRI KJRI yang lain. Terima kasih Mbak Elvani. Ya, terima kasih banyak Ibu Leli atas penjelasannya. Teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya tutup sesi ini? Sesi tanya jawab. Saya coba. Jadi kelihatannya saya coba ada yang belum dijawab Mbak Leli tentang akreditasi. Ya. Siap. Silakan, tentang Bapak. akreditasi, jadi teman-teman yang akan kuliah tidak usah ragu. Jadi ini sudah terakreditasi. Memang semua perguruan tinggi kalau dibuka itu akreditasinya adalah akreditasi C. Tetapi biasanya setelah 2 tahun baru kemudian nanti bisa akan naik. Tapi kelebihan dari UIC ini, karena tadi sudah disampaikan Pak Rektor, kita adalah generasi yang terakhir dan kelima di dunia tadi. Insya Allah kita selain terakreditasi BAN PT di Indonesia, juga akan terakreditasi internasional, sehingga tidak usah ragu kalau nanti ijazahnya keluar, itu tidak diragukan lagi keberadaan ijazah untuk katakanlah bekerja di tempat yang lain. Jadi seperti itu yang. Sama yang kedua tadi, walaupun sudah di chatting ada jawaban bahwa tentang keislaman dan keindonesiaan tadi itu adalah konsep, memang kita itu tidak eksklusif ya, siapapun dari agama apapun ya. Di Indonesia itu karena Bhinneka Tunggal Ika, kita welcome. Jadi tidak eksklusif, tapi kita adalah kampus inklusif. Saya kira begitu. Jadi tidak usah ragu-ragu bahwa ini hanya Universitas Islam, tidak. Namanya pun tidak pakai Universitas Islam. Kebetulan kami sebagai pengurus majelis ini adalah orang-orang dari perkumpulan kami. Jadi Korp Alumni HMI, jadi memang dari komunitas Muslim, yaitu intelektual Muslim yang tergabung di dalam kami. Hanya itu saja, jadi mohon tidak ragu untuk ini semua. Begitu tambahan saya, Bu Elvani. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bapak Rafiq, Prof. Laude, dan Ibu Reli. Memang untuk namanya membentuk generasi digital memang saat ini perlu memang pendidikan lanjut dan pendidikan tinggi, dan salah satunya selain juga universitas-universitas yang sudah ada, universitas online dan offline, dan juga pendidikan jarak jauh, ya ada juga kita kenal juga UT, ada lagi ini baru yaitu yang UICI ya, yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden RI. Jadi saya rasa ini memberikan pilihan untuk teman-teman semua, baik yang berada di luar negeri dan juga berada di Indonesia, bahwa pendidikan itu bisa dilakukan dari mana saja dan di mana saja, dan tadi sudah disebutkan juga bahwa metodenya bisa macam-macam. Jadi ini memberikan pilihan baru. Jadi bukan memang berkompetisi satu sama lain, tapi seluruh dunia pendidikan ini menawarkan hal-hal yang baru, yang juga inovasi, dan juga supaya bisa dinikmati dan juga bisa diikuti oleh teman-teman semua, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, apapun profesinya, sehingga tujuan bersama ya ini lebih membentuk SDM Indonesia yang lebih unggul dan juga dapat beradaptasi dengan keadaan zaman dan dunia digital, itu juga bisa tercapai. Jadi dengan banyaknya pilihan dunia pendidikan, saya rasa akan semakin terbuka kesempatan untuk teman-teman, apalagi untuk teman-teman pekerja migran kita untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Direktur Aris, seluruh sivitas akademika dari UICI, Majelis Tinggi juga, Majelis Tinggi. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan membantu untuk menjelaskan bagaimana perlunya kita membentuk generasi digital dan apa yang ditawarkan juga oleh pihak universitas dan juga pemerintah Indonesia untuk memajukan SDM kita sebagai salah satu tujuan dari Bapak Presiden kita dan untuk menuju Indonesia maju. Dan untuk sebelum kita menutup sesi ini, boleh kita foto bersama ya teman-teman semuanya. Boleh nanti dibuka untuk kenang-kenangan. Boleh kita dibuka videonya untuk sama-sama kita buka foto. Oke, kita sudah, wah, sudah buka semua. Oke, siap. 1, 2, 3. Lalu yang berikutnya 1, 2, 3. 2 kali ya, siap. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semua, teman-teman kami PMI yang sudah menyaksikan dan menyimak hari ini di tengah suasana mendung dan hujan. Terima kasih banyak. Semoga ini juga bisa memberikan tambahan informasi lagi untuk teman-teman ataupun tambahan motivasi buat teman-teman. Kalau ada yang masih ragu-ragu untuk melanjutkan pendidikan tinggi, silakan bisa tanya-tanya lewat UICI, atau di Hong Kong juga ada UT, atau mungkin juga dari universitas lainnya yang menawarkan pendidikan jarak jauh. Silakan saja, yang pasti kita semua selalu mendukung supaya teman-teman itu bisa selalu terus mengembangkan kapasitasnya sesuai dengan minatnya, sehingga nanti menjadi pribadi-pribadi yang lebih sukses lagi di kampung halaman dan di daerahnya demi Indonesia. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Prof. Ya, Pak Konjen juga. Pak Konjen, terima kasih banyak Pak Konjen, Pak Riki. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak buat teman-teman ya. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Pak Rektor, Pak Rafiq, Pak Subandio, dan rekan-rekan UICI. Ya, terima kasih Pak Riki, ya, Mbak Elvani. Sehat selalu Ibu, teman-teman sehat. Terima kasih, sehat-sehat semua.